Selamat sore Bapak dan Ibu peserta, selamat bergabung di acara webinar Alumni Sharing Knowledge pada sore hari ini. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Semoga masih semangat ya di hari Senin sore, awal minggu, akhir bulan. Semoga udah pada gajian ya ini Bapak dan Ibu semuanya. Oke, perkenalkan saya Dilen Susmira dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Sore hari ini saya akan bertugas sebagai moderator di webinar ini. Bersama saya juga turut hadir Mbak Nia dan Mas Rashid dari Divisi Alumni Network. Selamat sore Mbak Nia dan Mas Rashid. Sore. Nah, Bapak dan Ibu, kami selaku penyelenggara webinar hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Meskipun di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu di hari kerja, baik sebagai mahasiswa, entrepreneur, atau pekerja profesional. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sedikit informasi dari kami mengenai program ini. Webinar Alumni Sharing Knowledge ini merupakan salah satu program perwujudan alumni lifelong learning yang kami selenggarakan sebagai bentuk pengelolaan alumni Universitas Prasetya Mulia secara kontinu dengan tujuan agar dapat membekali para alumni untuk terus mendapatkan pembelajaran berkelanjutan pasca menempuh pendidikan di Universitas Prasetya Mulia. Namun seiring dengan besarnya minat dari non-alumni untuk mengikuti program ini, maka webinar Alumni Sharing Knowledge ini juga kami buka untuk mahasiswa serta kalangan umum. Webinar ini kami adakan 4 kali dalam setahun, dan webinar hari ini merupakan seri pertama dari webinar Alumni Sharing Knowledge yang kami adakan di tahun 2024. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, tema webinar kita sore ini adalah The Future of Banking, Career in a Digital Bank. Oleh karena itu, kami menghadirkan salah satu alumni Universitas Prasetya Mulia yang ahli di bidangnya untuk dapat mengupas secara tuntas perihal digital banking, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, baik yang sudah dituliskan melalui form registrasi, ataupun yang diajukan secara langsung di acara live sore hari ini. Nah, izinkan saya mengulas secara singkat profil narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Pratomo Sudarsono. Beliau akrab disapa Tommy. Beliau merupakan alumni reguler Universitas Prasetya Mulia angkatan 21 dan saat ini beliau aktif sebagai Head of People and Culture di PT Bank Jago Tbk. Udah pada tahu belum PT Bank Jago Tbk ini? Udah pada kenal Bang Jago belum? Coba boleh ditulis di kolom chat, udah pada kenal Bang Jago atau mungkin ada nasabah-nasabah Bang Jago di sini? Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita yang juga sudah bergabung dengan kita di Zoom sore hari ini. Selamat sore Pak Tommy, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Dilan, selamat sore Mbak Nia dan Mas Rashid. Itu sepertinya ada investor juga yang Oh iya. karena komennya Arto ya. Oh, Arto sudah jadi nasabah gitu ya. oh gitu. Nah, Ada jargon senang sekali teknisnya ada Pak. investor-investornya Bang Jago di sini. Eh, Selamat sore buat teman-teman alumni Prasetya Mulia dan teman-teman mahasiswa. Buat teman-teman alumni Prasetya Mulia yang di Bank Jago, selamat sore juga. Saya lihat ada beberapa yang hadir di sini. Kemudian buat teman-teman dari People Solutions dan Corporate Communication, selamat sore. Terima kasih loh Mbak Dilan undangannya. Selalu kami senang sekali bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan para alumni Prasetya Mulia ini yang udah yang kedua kali saya dapat kesempatan. Jadi Ya, betul. ya. Yang kedua dan mungkin akan ada terus-terusnya ya Pak, next webinar-webinar berikutnya gitu. Nah Pak Tommy, kami juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Bapak sudah berkenan disita waktu kerjanya nih di awal minggu kerja, di akhir bulan gitu. Demi memberikan sharing ilmu dan pengalaman kepada alumni dan juga mahasiswa Prasmul ya Pak. Dan juga ada beberapa kalangan umum yang ikut join di acara webinar sore hari ini. Semoga nanti ilmu dan pengalaman yang Bapak sharing dapat bermanfaat untuk para peserta webinar kita dalam mengembangkan karir ataupun bisnisnya mereka. Amin. Ya, senang sekali kalau bisa bermanfaat. Ya. Nah, Pak Tommy, kalau saya lihat, ini kan tadi Bapak udah melihat juga beberapa peserta yang mungkin Bapak familiar gitu ya.
Tapi kalau saya lihat dari sekilas profil-profil peserta di form registrasi, Pak, ini sangat beragam sih, Pak. Saya pikir tadinya yang akan tertarik hanya yang dari industri perbankan gitu ya, Pak. Tapi ternyata antusiasme para non-banker juga justru cukup tinggi nih terhadap tema digital banking ini, Pak. Jadi, peserta kita sore ini sangat beragam, mulai dari ada yang di industri perbankan tentunya, ada yang business owner juga, Pak, alumni-alumni Prasmo yang para, entrepreneur, ada yang dari FMCG juga, ada yang dari industri telekomunikasi bahkan, dan ada yang dari teknologi juga. Ini nanti saya curiga setelah selesai webinar jangan-jangan ini tuh pada migrasi ini, Pak, ke dunia perbankan ini. Karena udah ketemu Kalau mau kirim headhunter. CV boleh loh, kalau mau kirim Ya, CV. boleh ya, Pak? Bapak dan Ibu kalau yang mau titip CV juga boleh tuh kata Pak, Tommy. Oke, baiklah Pak Tommy dan Bapak Ibu peserta semuanya, supaya tidak makin penasaran ya, langsung saja kita masuk ke agenda inti kita di webinar sore hari ini. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Pak Tommy untuk memulai sesi sharing di sore hari ini. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Mbak Dilen. Sesuai judulnya, saya mau sharing sedikit pengalaman kami di Bank Jago, terutama dalam membangun Bank Jago sejak akhir 2019, awal 2020 sampai sekarang. Kebetulan beberapa waktu yang lalu dikontak Mbak Dilan untuk kasih sharing ini, dikasih topik itu cukup menarik, The Future of Banking, Career in Digital Bank. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu konteksnya. Senang sekali tadi udah ada beberapa yang tahu Bank Jago gitu ya, tapi buat yang belum familiar dengan Bank Jago, konteksnya apa yang kami lihat sebagai potensi dan kemudian apa yang kami bangun di sini untuk kemudian kami juga siapkan infrastruktur dan lingkungan yang kami rasa cocok gitu ya untuk para talent berkarir di Bank Jago gitu. Next, Gilang. Oke, jadi ini adalah hasil riset yang kami lihat gitu ya. Di Asia Tenggara, Indonesia itu negara dengan penduduk yang paling besar gitu ya. Jadi dari potensinya tuh dia paling besar di Asia Tenggara dengan pengguna internet yang setiap tahun itu peningkatannya cukup signifikan ya. 2022 aja udah ada 460 juta pengguna internet di Asia Tenggara. Kalau populasi Indonesia itu 278 dari 605 ya, hampir separohnya gitu ya, tentu itu potensi yang besar untuk bisnis-bisnis yang terkait dengan akses internet atau digital. Oke, next. Nah, kemudian kita juga lihat dari berbagai survei bahwa secara populasi segmennya dalam beberapa tahun ke depan itu consuming class di Indonesia akan terus meningkat. Jadi secara ini ya, secara proporsinya dari 2010, 2020, 2030 gitu. Dari 2020 sampai 2030 itu kita expect akan ada tambahan yang sangat signifikan untuk orang-orang bergerak ke atas gitu ya, dari yang below consuming class yang masuk ke entry level consuming class. Itu kalau dilihat secara proporsi ada pergeseran ya. Dan dari survei ini juga kita tahu bahwa mereka memiliki willingness untuk melakukan transaksi finansial dan transaksi pembelian melalui channel digital ya. 60 sampai 80% itu mereka willing. Jadi ada kalau mereka willing itu adalah potensi gitu ya, sehingga kita bisa salah satu opportunity untuk bank-bank digital untuk memberikan pengalaman yang berbeda buat para consuming class ini untuk melakukan pembelian di dunia digital. Kalau melakukan pembelian di dunia digital tentu akan membutuhkan transaksinya gitu ya. Oke, jadi kira-kira dari sisi marketnya kita lihat seperti itu akan terus meningkat. Next, Gilang. Nah,
Kalau tadi kita bilang mereka ada opportunity untuk bank digital memberikan pengalaman yang berbeda kepada para calon customer ini, para calon konsumen ini ya. Seperti apa sih bank digital gitu ya? Bedanya tuh apa gitu? Dan sesuai judul dari topik sore ini, eh, saya mau mensarikan sedikit dari berbagai macam sumber. Ya, ada yang bilang future of banking, ada yang bilang banking 4.0, ada yang mulai berdiskusi mengenai banking 5.0 dan banyak istilah-istilah lainnya. Tapi dari semua bahasan itu ada benang merahnya. Benang merahnya adalah perubahan dari keempat hal ini yang kami amati, yaitu ya basically yang tadinya kita sudah terbiasa sehingga kita sebut traditional banking menjadi lebih bernuansa teknologi gitu ya. Nomor satu, experience dari customer. Jadi yang tadinya itu lebih banyak interaksi in person ya, dan pengalamannya itu standar ya. Produknya, layanannya gitu ya, menjadi lebih seamless dan digital first dari awal. Jadi pengalamannya itu dari pertama kali berinteraksi dengan institusi banknya itu sudah digital, ya. Meleverage data analytics sehingga bisa memberikan personalisasi baik produknya maupun jasanya, ya. Sehingga ini adalah kesempatan di mana bank bisa masuk atau di-embed dalam keseharian nasabah. Gitu. Ini nanti ada ceritanya nih, ada ceritanya bagaimana Bank Jago bergerak ke dalam keseharian nasabah. Oke. Yang kedua, secara teknologi dari legacy system yang monolith ya, besar, berat. Kalau kita mau ubah ya, saya sebelum di Bank Jago pernah di beberapa bank sebelumnya, itu dengan legacy system yang monolith besar dan berat, kalau kita mau ubah satu hal itu mesti copot semua, mesti down, kemudian kita testing lagi semuanya, memerlukan waktu dan resources yang banyak. Ya, ke arah teknologi yang lebih baru menggunakan artificial intelligence, data analytics, microservices, sehingga secara operasional bisa lebih efisien dan bisa memberikan layanan yang berbeda, yang lebih inovatif. Nanti ada contohnya. Berikutnya adalah aksesnya. Kalau tradisional kita rely on cabang, ya, atau mungkin mobile banking atau online web gitu ya, menjadi anytime anywhere lewat digital channel, ya. Nasabah bisa manage semua kebutuhan finansialnya melalui berbagai alat digital. Ya. Bisa kita lihat juga nanti contohnya. Sampai mana saja sih yang sekarang sudah bisa dilakukan gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa kepikiran ada ide-ide yang inovatif. Oh, kalau bisa begitu mungkin bisa begini juga gitu ya. Kita selalu berusaha untuk mencari inovasi-inovasi di situ. Nah, ini yang keempat nih, innovation dan agility. Biasanya kalau di sistem dan yang tradisional legacy gitu ya, secara organisasi dia hierarkikal, strukturnya, sistemnya sudah ada, SOP susah bergerak di luar SOP. Kalau ada hal yang baru akan bingung karena mencari juklaknya gitu ya. Menjadi lingkungan yang membangun budaya continuous innovation. Dari tahun 1950-an gitu ya, ketika mulai ada komputer, kemudian ada machine learning, ada artificial intelligence sampai sekarang, itu yang semakin yang berubah adalah kecepatannya. Jadi kecepatan perubahannya itu dari dulu sampai sekarang itu semakin cepat. Kalau perubahannya semakin cepat, kita mesti bisa beradaptasi untuk berubahnya lebih cepat juga, gitu. Sehingga budaya inovasi dan agility ini penting di future of banking. Nah, kira-kira gitu. Jadi tadi ada marketnya, potensial marketnya, ada willingness dari nasabahnya, ada opportunity buat digital banking, dan seperti inilah kira-kira digital banking yang kita sarikan dari berbagai macam sumber. Nah,
Di Indonesia, market perbankan juga melihat opportunity tersebut dan hal-hal yang dibahas di future of banking ini, sehingga bilang, sehingga sekarang kita sudah punya lumayan banyak ya. Ada 11 bank tuh yang di launch dari 2021 sampai 2022 kemarin, dan masih ada lagi yang akan di launch ya, mulai dari Genius, Digibank, Tomorrow, MNC, Cbank, BNC, Jago itu 2021 bulan April, jadi hampir ulang tahun yang ketiga ya, hampir ulang tahun yang ketiga. Jago Apps-nya ya, kalau banknya udah dari tahun 92 ya, Bang Arto ya, tapi Jago Apps itu April 2021. Ada Line, Aladdin, Blue, BCA, Raya, Alo, Hijrah, Bank Saku baru-baru ini, Superbank, dan ada lagi gitu, ada Highbank, Chrome kayaknya udah ada ya, Chrome udah ada di Google App Store gitu ya, ajaib. Oke, market juga melihat opportunity tersebut gitu ya, mereka juga lihat oh memang opportunity yang bisa kita mainkan di dalamnya, sehingga inilah kira-kira potensi bentuk dari digital bank itu dan kompetisi yang ada di market. Oke, nah kemudian saya mau cerita lebih lanjut mengenai salah satu bank di sini, yaitu Bank Jago. Next, Gilang. Apa sih Bank Jago itu ya, selain dari stock tickernya Arto itu? Jadi kita tuh punya aspirasi ya, dari 4 hal tadi di depan ya, future of banking. Kami tuh ingin meningkatkan pertumbuhan berjuta-juta nasabah dan bisnis melalui solusi finansial digital yang life centric. Tadi saya sempat mention ya, bank itu kemudian bisa di-embed di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini menjadi aspirasi kami di Bank Jago. Kami ingin memenuhi kebutuhan konsumer retail, mass market, individual, MSME melalui perbankan konvensional dan syariah. Gitu. Di Bank Jago kami punya Bank Jago Syariah, unit usaha syariah, yang embed dan berpartner dengan digital ecosystem. Tentu kalau kita embed dan berpartner dengan digital ecosystem harus berbasiskan teknologi. Inilah tadi di depan yang disebut hadir di keseharian nasabah. Karena kalau kita ada di dalam digital ecosystem, kita bisa tahu use case dari berbagai macam jutaan user yang sudah ada di platform ekosistem tersebut ya. Sampai hari ini kira-kira di Bank Jago sudah ada 10 juta nasabah pengguna Jago Apps. Next. Tadi saya bilang kita mau retail, mau MSME gitu ya, baik melalui conventional banking maupun syariah banking, itu karena kalau kita pecah lagi gitu ya, secara potensi yang ada di Indonesia dan segmen-segmennya itu yang ada di sebelah kiri itu. Jadi segmen individual sama segmen bisnis yang sudah kita pelajari adalah dari bawah sampai atas ya, mulai yang dari mass market sampai high net worth, itu kira-kira seperti itu. Di sebelah kanan inilah segmen yang kami ambil saat ini, kami layani gitu ya. Jadi secara segmen itu bisnis individual, secara platform syariah dan konvensional, dan channelnya itu direct maupun indirect. Indirect maksudnya bagaimana? Indirect itu kami melalui partnership, jadi tidak langsung kepada nasabah, tapi melalui pihak lain gitu ya. Oke, next. Oke, nah tadi Bang Jago aspirasinya, segmen pasarnya mau seperti apa, kita ada embed di digital ecosystem. Ini cara kami untuk mengerti apa sih kesulitan nasabah. Ini juga adalah hasil research ya, sama seperti di depan tadi, ini hasil research yang kami lakukan. Jadi ada beberapa pain points yang nasabah itu sebutkan. Di antaranya yang banyak sering disebutkan adalah yang di bawah ini. Jadi misalnya untuk bayar tagihan itu effortnya banyak, kemudian mereka ingin bisa mengalokasi uang-uangnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya itu buat apa gitu ya, uang buat anaknya ditaruh di sini, uang buat dia hobi taruh situ gitu ya.
mereka ingin kok lebih bisa mengontrol spending dan punya tujuan menyimpan ya, savings goal. Jadi saya mau nabung untuk beli ini, atau saya mau nabung untuk nonton Coldplay misalnya. Kemudian ingin berkolaborasi dengan teman-teman dan keluarga lewat financial service. Ya. Banyak juga yang melihat bank itu self-serving gitu ya, bukan kita cuma ya udah ini kasih layanan ini aja, suka atau tidak suka silahkan pakai gitu ya. Rather than kebutuhan mereka tuh sebetulnya apa sih, kesulitan mereka apa sih gitu. Oke. Dari sisi syariah juga ada pain points-nya. Dari sisi MSMI juga ada kesulitannya. Misalnya mereka masih, karena ini MSMI ya, micro, small, medium gitu, masih banyak yang uang untuk bisnis sama uang buat pribadi itu kecampur gitu. Mereka punya banyak account di banyak bank. Di bank ini, account ini untuk kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu manage-nya agak merepotkan mereka katanya. Kemudian ada juga yang kesulitan untuk dapat pinjaman dari bank gitu. Jadi ini yang kami temukan di para nasabah. Next, Gilang. Nah, sehingga Bank Jago dalam mendevelop solusinya itu kita melalui digital ecosystem, ya. Life centric digital financial solution tadi yang saya bilang di depan. Jadi life-nya itu adalah fokusnya, sehingga Jago apps-nya sendiri itu harus terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, gitu. Salah satu cara untuk bisa terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari adalah terembed di dalam ekosistem digital. Apa sih contohnya ekosistem digital? Nanti ada contohnya di slide berikutnya ya. Jadi orang itu pakai digital apps itu setiap hari kan. Mereka ada di sana gitu, di Gojek misalnya, beli GoFood misalnya, contoh sederhana. Ya, jadi kita juga ada di situ. Ekosistem digital sudah punya customer-nya, sehingga bank atau Bank Jago bisa mengakses dan melayani customer tersebut, dan kita tahu use case mereka, kesulitan mereka apa. Digital ecosystem juga memerlukan bank untuk menyelesaikan transaksi keuangan gitu. Jadi ini saling beneficial buat semua pihak. Oke. Next. Nah, ini adalah gambaran di mana Bank Jago itu berada di dalam digital ecosystem, sehingga kita bisa melayani nasabah-nasabah tersebut ya. Bank Jago itu yang di tengah tuh lingkarannya Jago, kita buka API kepada ekosistem, ada primary ekosistem partner kita, ada Tokopedia, Gojek, GoSend, GoFood, Kredit Pintar, atau BFI, GoBiz, GoPayLater, GoPay, Bibit, Stockbit ya. Ada juga yang lain gitu ya, ada Visa, Home Credit, dan lain-lain. Solusi yang diberikan itu baik secara lifestyle maupun keuangan gitu. Dan mungkin akan ada banyak lagi tergantung eksperimen dan inovasi, sejauh mana inovasi yang bisa dilakukan gitu ya. Oke. Next ya. Oke. Nah, kalau marketnya begitu, kompetisinya begitu banyak gitu ya, yang kemudian mengeluarkan digital bank juga. Secara model bisnisnya seperti itu, ini ada satu tantangan juga. Ya, tantangannya adalah bank itu kan perusahaan bisnis jasa ya. Jadi sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya yang ada di atau yang punya kapabilitas digital. Oke. Nah, satu tadi saya mention perbedaannya adalah teknologi adoption. Makin ke sini perubahan kecepatannya itu semakin tinggi, semakin cepat berubah. Teknologinya semakin apa yang kita lihat awal 2023 mungkin sekarang sudah agak berbeda gitu ya.
Yang kedua adalah digital maturity. Tidak semua segmen tadi yang kita sebutkan di depan itu punya kematangan digital yang sama, gitu ya. Nggak semua itu udah melek teknologi, ada yang gaptek juga masih banyak gitu. Sebetulnya sama, talent juga yang gaptek juga masih banyak gitu kan. Jadi yang nomor 3 challenge-nya adalah organisasi dan talent yang punya digital capability, culture dan mindset-nya yang sudah siap untuk bekerja di lingkungan yang seperti itu, di bisnis dan di competitive landscape yang seperti itu gitu ya. Untuk sebuah bank itu bisa, atau any bisnis sebetulnya, untuk fully digital, sistem infrastruktur dan human resource-nya itu butuh mindset dan budaya yang sudah siap gitu. Nah, sayangnya kita juga temukan ada keterbatasan gitu ya. Jadi pengalaman kami mencari talent digital dari 2020 sampai sekarang itu memang tidak mudah ya. Ada keterbatasan dari yang qualified di market Indonesia. Baik itu untuk engineering-nya, data, product engineering atau PO-nya, maupun dari bankers-bankersnya yang sudah melek teknologi gitu ya, sudah melek digital. Itu ada keterbatasan memang. Oke. Nah, karena keterbatasan inilah, atau keterbatasan ini kita lihat sebagai tantangan ya, sehingga tantangan inilah yang kami coba jawab dengan membangun beberapa hal di Bank Jago gitu, untuk para talent itu bisa membangun karir di sini ya. Next slide. Jadi ada dua yang kita siapkan. Pada intinya sebetulnya ini tentang menyiapkan lingkungan dan infrastruktur yang cukup sehingga talent yang masuk ke sini itu bisa punya pengalaman bekerja dan pengalaman bertumbuh yang menyenangkan dan memudahkan mereka gitu ya. Mereka bisa mencapai aspirasinya sehingga bank juga bisa mencapai aspirasinya. Nomor 1 itu way of working, cara kerja. Seperti apa sih cara kerjanya gitu ya? Kalau kita balik kepada, ini Bank Jago tuh punya purpose sama punya values ya, sama seperti semua organisasi, di mana values dan purpose ini menjadi landasan kita untuk membuat seluruh framework dan program yang ada di sini. Oke, purpose ada 3. Kita ingin lebih jago untuk membantu kehidupan customer, industri dan market dengan berkontribusi. Kita ingin lebih jago untuk berinovasi dengan breaking boundaries, menembus batas-batas gitu bahasa Indonesianya. Kita ingin lebih jago untuk membangun lingkungan untuk tumbuh untuk semua stakeholder. Itu purpose-nya. Jadi Bank Jago ada untuk purpose tersebut, dan values yang dipilih, kebetulan values-nya susah ya. Ada 4 values. 2 kata pula per values gitu. 1, life centricity. Kita ingin life centric, ingin fokus pada keseharian nasabah. Kita fearless creativity, karena bisnis digital itu rely on inovasi dan kecepatan, kita perlu kreatif dan harus berani untuk berkreativiti itu. Empowered agility, harus gesit dan harus bisa atau merasa bahwa kita itu di empower atau diberikan keleluasaan untuk gesit ya, untuk memutuskan, untuk membuat, untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya ya, sehingga semua itu membantu semua orang di sini untuk tumbuh gitu ya, tumbuh dengan purpose, tumbuh sesuai dengan purpose yang 3 itu ya. Nah, dari masing-masing ini kemudian kita lihat, oh, kalau purpose ini, values ini apa sih yang harus kita bangun ya. Purpose yang pertama, kalau kita mau life centric, kita mesti fokus untuk deliver values. Kalau fokusnya harus deliver values, saya mau talent itu kita organize sesuai dengan product areas-nya dan customer journey-nya.
Customer journey itu apa yang customer atau nasabah akan rasakan ketika dia pertama kali berinteraksi sepanjang perjalanan dengan kami sampai dengan dia selesai gitu ya. Kami ingin fokus deliver values di situ sehingga ada implementasinya dalam bentuk organisasi ya, dalam bentuk cara bekerja, unified backlog, ini istilah engineering gitu ya, nanti akan saya ceritain dalam slide berikutnya. Yang kedua, lebih jago berinovasi melalui dengan cara menembus batas. Jadi kita mau akselerasi itu inovasi. Prinsipnya gimana sih organisasi dan orang-orangnya gitu. Kita mempercayai tim ya untuk mereka bertanggung jawab end to end menyelesaikan masalah di customer journey-nya. Yang terakhir, kalau mau lingkungan untuk bertumbuh, kita remove lah silo-silo gitu. Semua tim itu di-empower untuk make decision. Untuk kita remove ketergantungan-ketergantungan sehingga semuanya jadi blend gitu ya. Nah, di bawah ini ada beberapa activation-nya, tapi yang mau saya ceritakan misalnya ada P4V itu adalah sebuah program kami untuk semua talent atau karyawan, semua jagoan di sini untuk tahu seperti apa values ini, bagaimana live the values sehingga filosofi dari ini tuh mereka bisa terapkan di kesehariannya gitu. Jadi ada prakteknya. Ya, jadi mulai dari purpose-nya begini, nilainya begini, praktek-praktek dari nilainya tuh seperti ini loh dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja sehari-hari di tim gitu. House of Jagoan itu adalah cara kami untuk removing silos, nge-blend semuanya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat activation dan challenge, not necessarily berhubungan kerjaan, tapi bisa juga berhubungan dengan kerjaan. Ini idenya sebetulnya House of Jagoan itu seperti kalau nonton Harry Potter ya, kan ada house-nya tuh 4 Hogwarts House gitu ya. Nah ini juga agak-agak mirip seperti itu konsepnya, sehingga orang-orang dari berbagai macam tim, berbagai macam fungsi, departemen, direktorat, tribe, squad itu kita campur di House of Jagoan. Ya, ini supaya mereka blend. Kita kasih challenge. Misalnya challenge-nya terkait dengan sustainability. Mereka perlu melakukan ada challenge-challenge mengenai financial literacy gitu. Ya. Kita gamify itu challenge-challenge tersebut. Itu contohnya. Nah, ini cara kerjanya. Oke, next. Nah, lebih lanjut tadi di depan ada beberapa poin mengenai clans, mengenai tribes gitu ya. Kita susun tim di sini menggunakan way of working structure yang digitally relevant dengan tribe squad chapter. Okay. Fokus on customer, tribes-nya itu setup-nya based on segment customer. Supaya punya speed of innovation, ada squad atau feature teams dengan way of working yang agile scrum practices. Mereka melakukan itu, squad itu satu tim yang isinya multidisiplin. Kemudian chapter itu tempat di mana masing-masing talent atau jagoan itu bisa meningkatkan capability-nya. Ini seperti kalau organisasi yang tradisional gitu ya, kalau fungsi-fungsinya kan vertikal gini ya. Kalau chapter tuh dibalik, ditranspose gitu. Fungsi-fungsinya begini, mereka yang diassign ke dalam squad-squad yang vertikal sehingga deliverables-nya tuh begini. Gitu. Tapi fungsinya begini, ya, jadi ditranspose. Gitu. Nah, mereka semua di-enable dengan berbagai macam tools, teknologi, infrastructure, policies, personal development, growth opportunities, ada competency framework, ada Jago Academy, dan lain-lain yang nanti akan saya share juga di sesi ini. Gitu ya. Next, nah ini adalah contoh dari Tribe Squad Chapter. Ya. Tribe itu fokus kepada apa sih bisnisnya gitu. Misalnya consumer business. Gitu. Kemudian clan itu
same product area atau customer journey. Misalnya client onboarding. Di dalam client onboarding itu ada beberapa squad yang menyelesaikan atau membangun fitur-fitur atau produk digital tersebut, gitu ya. Chapter ini adalah kalau di organisasi tradisional tadi fungsinya, ya. Jadi engineers, data science, product management, go to market, risk, compliance, legal, gitu. Oke, next. Nah, ini bentuk implementasinya. Bentuk implementasinya Teams itu tadi squad ya. Teams itu squad, jadi ada banyak squad, ya, ada banyak plan. Area product owner itu pegang banyak squad team. Kami menerapkan karena squadnya itu jumlahnya sangat besar. Ya, kami harus mencari sebuah framework supaya squad yang berjumlah besar itu bisa bekerja dengan mandiri. Nah, inilah frameworknya, namanya large scale scrum. Ya. Mereka menjalankan praktek-praktek large scale scrum dengan disiplin gitu ya. Jadi prinsip-prinsip dari large scale scrum dijalankan, ada single product owner, whole team approach. Whole team approach itu maksudnya adalah seluruh anggota tim itu equally responsible untuk quality dan deliverable dari produknya. Share code ownership, jadi code yang mereka bangun itu ownership-nya share, semua bertanggung jawab. Ada community-nya, ya, community spesialis, dan ada komponen mentor. Komponen mentor ini jadi kan semua orang yang mengerjakan komponen yang sama di berbagai macam tim itu harus saling kenal supaya mereka bisa saling berkomunikasi dan saling ngobrol untuk membangun komponen tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ini ada mentornya, gitu. Karena kalau yang satu ini bikin, yang kita bayangin ini squadnya ada banyak ya, ada 30 lebih teams gitu ya. Kalau yang satu ini lagi ngerjain satu fitur dengan code tertentu dan di tim lain itu juga lagi ngerjain, kalau saling nggak ngomong itu jadinya nanti nggak efisien gitu. Jadi mereka harus saling ngomong, saya juga bikin ini loh, kita bikinnya gimana nih sebaiknya gitu. Jadi saling berkolaborasi gitu. Ya, ini salah satu cara kami untuk menciptakan remove the silos dan saling kolaborasi. So basically kalau di luar pekerjaan itu ya you just talk to each other, ketemu, ngobrol, ngomongin lagi bikin apa sih, apa yang mau dibikin, problemnya apa, untuk problem ini solusinya bagaimana, saya punya skill atau capabilities untuk menyelesaikan yang ini, kamu yang itu, menurut saya ini sebaiknya begini gitu. Jadi saling tukar pikiran. Ya. Oke, next. Nah, itu secara way of working, ya. Kemudian kalau cara kerjanya seperti itu, independen di dalam tim-tim squad-squad yang self-managed seperti itu, kita perlu membangun kapabilitasnya. Jadi di Bank Jago yang kami siapkan itu fokusnya selain way of working juga membangun capability. Fokus kita terhadap karir itu kapabilitas. Jadi kalau kebetulan saya sering interview kandidat gitu ya, mereka tanya, karir di Bank Jago itu seperti apa sih? Gitu. Saya tanya balik, yang kamu maksud dengan karir itu apa? Gitu. Kalau yang maksud dengan karir adalah grade-grade yang panjang A, B, C, D, E, F, G, enggak begitu, karena ini adalah organisasi yang sangat lean dan tidak hierarchical, sehingga fokusnya di sini adalah kamu employee itu kita berikan experience journey juga untuk membangun kapabilitasnya melalui berbagai macam cara. Oke, melalui berbagai macam cara. Nah, ini salah satu dari manifestasi purpose and values kepada kompetensi sebetulnya, soft skill-nya gitu ya. Itu practices-nya tuh sebetulnya adalah sebuah kompetensi yang harus dimiliki gitu. Ya, kalau kamu life centric untuk bisa purpose begitu, maka kamu perlu kemampuan active listening, customer focus, empathy dan lain sebagainya. Dan ini kita bangun di sini.
Ya, selain kita cari bibit-bibitnya, talent yang punya bakat, kita juga bangun kompetensinya. Melalui apa? Melalui capability journey, gitu. Kita siapkan infrastruktur untuk mereka bisa berkembang kapabilitasnya. Next, kira-kira seperti ini gitu ya. Mungkin itu coba lihat yang di tengah itu ada ini contoh aja market research specialist dari profile A, B, C, D, E, F, G. Itu adalah capability-nya. Mungkin ini gambarnya agak kurang merepresentasikan yang sebenarnya karena tidak hanya ke atas, tapi juga bisa horizontal. Tapi kita siapkan mereka untuk kamu mau berkembang ke arah mana. Ya, kalau kamu mau berkembang ke arah situ, kalau kamu mau mendaki Gunung Himalaya, kamu harus menyiapkan A, B, C, D, E. Sama di sini juga gitu. Kamu mesti punya kompetensi teknikal seperti ini dan soft kompetensi seperti ini. Ini programnya, ini projectnya, ini apa namanya deploymentnya. Kamu perlu dideploy ke inisiatif ini, gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kita siapkan ini buat para jagoan yang ada di sini, ya. Menyiapkannya gimana? Karena ini kan bank digital ya. Jadi kita juga lakukan ini buat karyawan secara digital. Next. Nah, ini kita juga membangun sebuah aplikasi yang namanya People Experience. Ini kalau di organisasi lain mungkin disebut HRIS, tapi ini adalah sebuah aplikasi kita bangun sendiri, ya, dibangun dengan memperhatikan kebutuhan 4 key stakeholder ini, HR, manajemen, karyawan, dan line manager. Intinya adalah untuk memberikan pengalaman kepada karyawan dan membantu mereka bekerja di sini dan berjourney di sini dengan konsisten, mulai dari direkrut sampai lulus, gitu ya, sampai lulus pindah ke tempat lain atau pensiun atau whatever, gitu. Ya, semua fungsi-fungsi ada di sini, termasuk untuk capability journey. Jadi mereka bisa memonitor juga mereka mau kemana, ya. Ada banyak fungsi di situ, ya. Tapi salah satunya adalah untuk menemani mereka berjourney secara kapabilitas, ya, learning, development, goal management, tugas-tugasnya, project-projectnya, atau circle-nya, squad-nya, teman-temannya, gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke, next. Kita tadi punya way of working seperti itu, kemudian membangun capability-nya untuk para talent jagoan ini mengembangkan diri. Nah, kalau sudah begitu gimana gitu ya? Kita udah punya kapabilitasnya nih. Tadi di depan saya cerita bahwa kita menemukan memang agak susah, agak ada skill gap gitu ya. Susah menemukan talent yang sudah digital ready. Sehingga kemudian kita ngobrol nih, kan kita purpose-nya salah satunya adalah building environment for growth. Ya, jadi kita juga ingin membangun lingkungan untuk tumbuh bukan cuma di dalam nih, di luar juga sepertinya ya, karena kita temukan kesulitan tadi dalam merekrut gitu. So kita tahun berapa ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu kita berdiskusi nih dengan para dekan. Jadi ada 5 dekan, kemudian dari teman-teman dari Kemendikbud Ristek gitu ya, kita ajak berdiskusi. Mestinya bagaimana ya, kita bisa lakukan apa, kita bisa berkolaborasi apa gitu. Ada istilah itu ABG, academician, business, dan government. Kita berkolaborasi ceritanya, kita bangun sebuah solusi bagian dari SDG-nya Bank Jago juga, equality and quality of education untuk mengembangkan masyarakat gitu. Jadi internal capability yang tadi kita sudah bangun, kita sharing keluar melalui yang namanya Jago Digital Academy. Ya, next. Apa sih Jago Digital Academy itu? Ya, pesertanya pasti karyawan gitu ya, karena ini adalah sebuah platform yang kami siapkan untuk karyawan bisa mengembangkan diri. Tapi juga mahasiswa, karena kita ingin mahasiswa yang lebih siap untuk bekerja di lingkungan yang seperti ini, di cara kerja yang seperti ini, di bisnis yang seperti ini gitu.
juga untuk karyawan para ekosistem partners supaya kita bisa berkembang bersama-sama gitu. Jadi kita siapkan platform ini dengan learning approach yang self-paced, mereka belajar sendiri. Di sini kami membangun platform ini dengan AI dan juga kami menyiapkan para pembelajar itu untuk berkolaborasi dengan AI, ya. Cases digital banking, ada quiz, group mentoring, project dengan universitas yang bekerja sama dengan kami, mereka memberikan kredit dan ada hackathon gitu ya. Apa sih yang dipelajari di sini? Secara garis besar ada 5 jalur: product management, engineering, data science, digital banking, dan soft skill. Oke. Next. Nah, ini jadi ada lima ini kami siapkan ya. Saat ini udah ada lebih dari 50 subjek itu mata kuliah ya. Ada lebih dari 50 mata kuliah yang isinya lebih dari 200 modul gitu. Ya, kita bagi tahapnya tuh fundamental, konseptual, praktikal. Jadi untuk karyawan dan mahasiswa yang mau ikutan belajar di sini, mereka bisa mengikuti path yang sudah disiapkan gitu ya, jalurnya. Kita sudah menyiapkan, oh kalau kamu mau belajar menjadi jagoan data science, tracknya tuh lewat sini, kamu ambil modul ini, modul ini, modul ini. Tapi kalau mereka juga mau ambil salah satu mata kuliah tertentu, ya silakan saja gitu. Ya. Di akhir program ini, kalau mereka sudah selesai menyelesaikan modul-modul tersebut, mereka bisa daftar tuh untuk internship di Bank Jago. Benar-benar ikutan kerja di feature teams yang tadi saya sebut di spot-spot tadi gitu ya. Jadi merasakan selama 6 bulan membangun, menyelesaikan masalah sampai launching di App Store gitu. Nah, ini kita berikan untuk mahasiswa gitu ya. Kalau karyawan tentu mereka udah bekerja di dalam squad tersebut. Oke, next. Oke, nah ini kalau teman-teman alumni dan mahasiswa ingin tahu lebih lanjut mengenai Jago Academy, itu bisa scan QR code-nya, bisa masuk ke situ. Udah ada 1.200 peserta sih ya. 460-an itu karyawan Bank Jago, sisanya itu karyawan partner dan mahasiswa. Ada masyarakat umum juga yang mereka ikutan gitu ya. Informasi lebih lanjut mengenai Bank Jago bisa dilihat di halaman LinkedIn kami atau di Instagram. Banyak informasi yang kita taruh di situ. Tim Jago itu, people behind Bank Jago itu cerita mengenai keseharian para jagoan gitu ya. Keseharian mereka ngapain aja sih kalau kerja di sini tuh, ngapain aja sih. Nah, itu kira-kira kita taruh di situ tuh ceritanya tuh. Jadi Jago dan Jago Syariah itu bisnis. Jadi mau lihat, oh produknya apa sih, atau edukasi mengenai kenapa produk ini perlu dibuat gitu ya. Nah, itu di situ tuh kita sharing. Itu kira-kira Mbak Dilen dan teman-teman semua. Wah. Semoga memberikan insight baru lah ya. Ya, betul. Buat dunia perbankan digital ya Pak. Ini cukup keren banget sih Pak. Ini tadi sampai ada yang komen nih pemaparannya keren, detail, dan precise gitu ya. Semoga ini juga cukup banyak pertanyaannya Pak Tommy. Oke, sangat jelas sekali Pak pemaparannya dan sangat memberikan insight yang baru terhadap kita gitu ya, terhadap dunia digital banking yang mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sangat baru gitu ya, yang belum familiar gitu dengan digital banking. Iya Pak Adrian, ini ada yang raise hand, silakan Pak Adrian, ada yang mau ditanyakan Pak? Apa kepencet Pak? Oh ya, tes. Oh, iya. Selamat sore. Iya, sore Saya Pak. Adrian Hidayah. Saya mau nanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja kelebihan atau keunggulan, juga keamanan dan fasilitas dari digital bank tersebut. Kemudian yang kedua, apakah bank-bank konvensional itu nanti akan tersaingi dan kurang peminat atau kurang nasabah dibanding dengan bank digital, karena lebih efisien, lebih praktis, dan lebih ekonomis. Yang ketiga,
apa saja syarat dan prosedur untuk bisa bekerja di bank digital itu tersebut. Kemudian juga apakah sudah ada peraturan-peraturan atau undang-undang yang resmi dari pemerintah yang akan mengatur kegiatan dari bank digital tersebut, apakah juga seperti bank konvensional di bawah pengawasan OJK atau bagaimana? Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Adrian untuk pertanyaannya. Mungkin boleh di-mute dulu Pak. Oke, baik. Nah, ada 3 pertanyaan nih Pak Tommy. Yang mana mau dijawab dulu nih Pak? Oke, langsung ya. Kalau aturannya pasti yang namanya industri perbankan semua itu diawasi oleh OJK. Jadi semua aturan perundang-undangan yang ada di Republik ini pasti juga applied untuk kami gitu di sini gitu ya. Peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, karena kami TBK juga peraturan pasar modal itu semua apply. Oke, tadi pertanyaan nomor 1 adalah apa sih keunggulannya gitu ya. Nomor 1 itu bagian dari yang saya sharing tadi, yaitu embedded di dalam ekosistem digital, sehingga use case-nya itu bisa lebih nyata dan terasa di user yang sudah ada. Ya, contoh, GoPay tabungan itu Bank Jago gitu ya, dengan Bank Jago. Yang sebelumnya sekarang wallet itu kalau pakai GoPay tabungan by Jago, sifat-sifatnya selain sifat-sifat wallet juga bisa punya sifat-sifat seperti tabungan gitu, ada interestnya misalnya dan lain-lain, atau dijamin oleh bank uangnya gitu ya. Mengenai keunggulan lain misalnya, ini yang kami inginkan memang untuk bisa selalu berinovasi, sehingga pada saat pertama kali diluncurkan, inovasi yang kami berikan waktu itu adalah pocket atau kantong. Itu sesuai dengan pain point nasabah yang kami dengarkan ketika di awal proses tadi. Jadi mereka ingin bisa mengalokasikan uang-uangnya untuk banyak kebutuhan, sehingga kami bikin itu aplikasi Bank Jago, di dalam satu account itu ada banyak kantong. Kantong ini itu punya propertiesnya masing-masing, jadi bisa diatur, bisa di-share dengan teman atau keluarga misalnya, dan bisa diatur sharingnya seperti apa, bisa masukin uang, atau bisa tarik uang, bisa di-assign ke kartu debit anak-anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Jadi itu contoh keunggulan kedua. Gitu. Kemudian secara keamanan tentu kalau digital, salah satu yang kami fokuskan di sini adalah cyber security. Jadi itu jadi perhatian. Risk management, cyber security, data protection itu salah satu prioritas yang bahkan secara capability itu kami menjadikan itu sebuah culture di sini gitu ya. Ada sebuah campaign di sini yang risk culture campaign, di mana semua orang itu mesti aware dan melek terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi di sebuah bank digital. Kira-kira begitu, Mbak Dilan. Baik, Pak. Tadi pertanyaan kedua atau ketiga, salah satunya adalah syarat bisa bekerja. Kriteria bisa bekerja di bank digital itu gimana, Pak? Iya. Ini ada pertanyaan dari beberapa peserta juga yang melalui form menanyakan hal yang sama. Ya, tentu mesti punya aspirasi yang sebetulnya ini mirip juga ya. Kalau kita mau bekerja di organisasi manapun gitu ya, kita satu perlu punya kecocokan aspirasi dan nilai-nilainya. Cocok nggak nilai-nilainya? Yang dicari itu apa gitu ya? Karena kalau nggak cocok kan mau kerja di manapun ya nggak enak gitu ya. Kita cocok nggak? Nah, satu, cocok nggak dengan lingkungan kerja yang seperti saya sebutkan tadi gitu, way of working-nya seperti itu, timnya seperti itu,
self-managed team atau squad atau bebas menentukan keputusan sendiri itu nggak gampang loh. Karena apa? Karena banyak saya temukan kalau SOP-nya belum ada atau juklaknya belum ada itu bingung gitu ya. Nah ini kan harus dibangun. Nah, tim itu yang mesti membangun sendiri misalnya. Atau tim itu mesti menemukan solusi from A to Z untuk masalah onboarding nasabah gitu. Nah ini sesuatu yang mesti dikembalikan kepada diri masing-masing. Itu cocok nggak dengan lingkungan kerja yang seperti itu? Cocok nggak dengan journey yang fokusnya pada pengembangan kapabilitas? Bukan kalau tadi saya cerita, kalau saya interview ketemu kandidat, saya tanya, yang kamu cari apa? Oh saya cari karir di Bank Jago seperti apa? Saya tanya lagi, yang kamu maksud dengan karir itu apa? Oh, kapan saya bisa jadi VP? Oh, mungkin kita agak-agak berbeda nih, karena organisasinya kecil banget loh, gitu. Dari pengambil keputusan paling atas, CEO, sampai yang paling bawah, itu layernya kecil. Di sini layernya kan tribe leader ya, tadi kalau tribe itu yang organisasi besarnya, kemudian clan leader, squad leader, squad member, cuma 4. Jadi yang paling atas sampai yang paling bawah cuma 4. Jadi sangat non hierarkikal gitu ya. Kalau agak susah kalau mencari misalnya leveling atau yang dianggap dan karir itu ada level yang kemudian makin lama makin namanya makin naik makin tinggi gitu, karena di sini ya kecil organisasinya, kita fokusnya capability-nya, pengalamannya, kamu makin lama bisa makin jago gitu ya. Tapi kan kerja itu cari uang ya, bener cari uang, uangnya juga money will follow gitu ya, tapi bukan dalam bentuk title atau grade gitu. Nah kalau cocok dengan begitu tuh mungkin bisa ke organisasi yang lean atau small non hierarchical seperti di Bank Jago. Gitu Mbak Glenn. Oke baik. Ini sejalan dengan latar belakang ini juga sih Pak, persyaratan untuk bekerja di digital bank gitu ya. Dari Pak Stefanus, beliau bertanya, tantangannya apa sih Pak bagi karyawan yang baru bekerja di bank digital tapi tidak ada latar belakang keuangan? Gitu. Tidak ada latar belakang keuangan, oke. Ya. Yang join di Bank Jago itu nggak semuanya punya latar belakang perbankan. Ya, ada teman-teman dari digital company yang non banking gitu ya, dari telco, dari produsen elektronik gitu ya. Itu kan nggak ada ya, nggak ada latar belakang financial gitu ya. Iya betul. Tapi benang merahnya adalah mereka punya capability atau skill tertentu yang mereka bisa sumbangkan gitu ya. Mereka bisa kontribusi, misalnya dalam hal produk, misalnya dalam hal digital, dalam hal engineering gitu. Bisa aja gitu. Justru dengan berbagai macam latar belakang, kita itu bisa lebih terbuka gitu ya, dengan berbagai macam ide. Kita kan welcoming banyak ide ya. Karena kalau mau berinovasi itu ide itu mesti keluar dulu tuh, jangan dibunuh di depan gitu. Kalau latar belakangnya itu terlalu homogen, itu akan ada tendensi untuk berpikirnya ke sebuah arah tertentu gitu. Kita perlu yang bisa brainstorming dengan pengalaman-pengalaman di tempat lain, misalnya membangun aplikasi yang lain, membangun produk yang lain, atau melayani nasabah atau tipe konsumen yang lain, sehingga kaya gitu pengalamannya. Oke. Atau mungkin salah satu strateginya bisa sebelum masuk Bank Jago bisa ikut Akademi Bank Jago dulu ya Pak? Jago di Akademi, benar. Itu bisa juga. Akademi Bank Jago dulu. Jadi yang penting ini, kemampuan untuk selalu bisa stay relevant. Ya, ini kan less about the technical capability itself, tapi lebih kepada kemampuan untuk selalu bisa mengembangkan capability kita. Jadi kemampuan untuk belajar hal-hal baru,
sehingga kita selalu bisa keep up gitu. Itu lebih penting. Jadi benar bisa join Jago Digital Academy. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Pak Adrian dan Pak Stefanus tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada dari Pak Edi Gunawan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tantangan dan harapan Bank Digital beserta SDM bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia apa Pak? Terus yang kedua, bagaimana cara mempersiapkan SDM Bank Digital agar terampil dan sosialisasi bank digital kepada masyarakat gitu. Mungkin kayak UMKM dan pengusaha biar lebih cepat mengerti dan familiar dengan bank digital gitu, Pak. Ya, itu 2 pertanyaannya boleh saya rangkum dalam ini ya, satu jawaban ya. Jadi tadi di salah satu atau di salah 2 dari slide-nya itu saya bercerita mengenai purpose-nya Bank Jago. Purpose itu tujuan kenapa kami ada gitu. Salah satunya adalah to be more jago in building the environment for growth for all stakeholders. Sehingga kalau harapan dan apa yang kita inginkan untuk kemajuan Indonesia misalnya atau masyarakat atau keseluruhan talent SDM di Indonesia itu kami manifestasikan dalam bentuk SDG kami yang kami pilih. Jadi Sustainable Development Goals Bank Jago yang dipilih itu salah satunya adalah Equality and Quality Education. Ya, sehingga kami di sini punya 2 inisiatif. Inisiatif pertama adalah Jago Digital Academy. Jago Digital Academy ini adalah capability, kemampuan internal Bank Jago yang kita berikan keluar secara gratis, gitu ya. Kita berikan keluar untuk para mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat, gitu. Kalau Universitas Prasetya Mulia juga berminat untuk berkolaborasi dalam hal Jago Digital Academy, silahkan. Ini ada teman-teman dari tim People Solution di sini, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman dari universitas lain yang bekerja sama dan memberikan SKS gitu ya sebagai mata kuliah pilihan untuk studi independen mereka. Itu yang pertama. Jadi kita ingin memajukan atau membuat melek digital gitu ya. Yang kedua adalah kan UMKM ya. Tadi ada di depan tuh ada cerita mengenai pain point-nya mereka apa. Gitu. Dan maturity digital dari nasabah terutama UMKM itu berbeda-beda sehingga yang kedua yang kami lakukan dalam hal financial literacy. Jadi kami memberikan edukasi mengenai keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Nah ini juga untuk mahasiswa, untuk nasabah, untuk masyarakat umum, untuk komunitas-komunitas. Melalui apa? Melalui berbagai macam jalur. Salah satunya adalah House of Jagoan. Ya, House of Jagoan itu teman-teman yang berkumpul di masing-masing, ada 8 house di sini. Mereka itu pergi tuh ke berbagai tempat, berbagai komunitas untuk memberikan edukasi mengenai financial literacy. Buat mahasiswa kita bikin program edukasi juga. Jadi ada 8 modul. Nanti akan ada juga tuh di Jago Academy ya. Modulnya akan kita masukin di Jago Academy. Tapi kita bikin modul di mana ada 8 stage, mereka mulai dari yang basic sampai ke financial freedom. Ya, nggak sampai di situ, kami tuh bikin game, RPG, role playing games, di mana di situ tuh ceritanya kita dikasih challenge gitu ya. Kita mesti jawab, kita mesti pilih seperti adventure RPG. Tentang financial ya, banyak hal-hal di situ. Nanti akan ada ini tuh, akan ada hasilnya. Oh kamu bulan ini begini, next lagi move lagi ke bulan berikutnya kamu begini gitu. Dan sebentar lagi akan launch gitu ya. Kalau ini saya belum bisa cerita terlalu detail gitu ya. Nanti akan ada saatnya kita launch game ini gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Edi Gunawan. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Yoke Malonda nih Pak. PM di Bank Jago preferably lebih kuat di technical kah atau di growth kah? Apa? Sorry? PM di Bank Jago preferably lebih kuat di technical atau di growth atau bisnis? Kak Yoke mungkin boleh dijelaskan PM ini maksudnya apakah people management atau apa ya?
Apakah boleh? Silakan, boleh open mic aja Kak Yoko. Ya, halo. Ya, silakan Kak. Ya, selamat siang Pak. Mau bertanya, PM ini as in product manager Pak. Oh, produk Oh, manager. oke. Ya, Oke. Gini, kalau di product engineering, jadi produk kita lihat dua gitu ya. Dari sisi product engineering, PO itu mereka sangat melek digital gitu ya. Karena ini mereka berada di dalam feature teams, di dalam squad yang bekerja bersama dengan para engineer. Tapi dari sisi bisnis ada juga yang fokus pada customer value management-nya. Ini consumer life cycle, consumer share of wallet, portfolio mereka analisis gitu ya, sehingga mereka yang bisa lihat dari depan gitu ya, dari market ini butuhnya apa, kita kira-kira butuh seperti apa, kemudian diterjemahkan oleh para PO itu yang fokusnya pada digital engineering untuk mengembangkan digital produknya. Kira-kira gitu, Ibu. oke Pak, clear. Thank you Pak Tommy. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hermawan Honggo. Apakah BOPO bank digital sebesar bank konvensional dan seberapa besar risiko security breach-nya, Pak? Apakah BOPO bank digital sebesar bank konvensional? Sebetulnya ini kan tergantung dari investasi atau seberapa apa saja yang dibangun gitu ya di bank digital itu. Tapi secara umum gitu ya, dan sejauh pengalaman saya pernah bekerja di bank digital dan di bank-bank sebelumnya itu memang tidak setinggi bank konvensional. Kenapa? Karena walaupun investasi teknologi itu mahal, tapi overhead untuk distribusi dalam bentuk physical network itu nggak ada gitu. Atau sangat kecil. Jadi mainan di situ. Tapi di sisi lain memang secara teknologi atau secara SDM kita mesti berinvestasi gitu. Ada balance yang mesti dimainkan, tapi in general yang sejauh pengalaman yang saya lihat lebih ini ya, lebih efisien gitu. Oke. Semoga menjawab ya Pak Hermawan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Heri Santoso. Bagaimana strategi retain talent di digital banking yang sangat dinamis nih? Banyak digital bank baru dan hijack talentnya sangat tinggi gitu Pak. Gimana nih Pak? Oke, itu secara prinsip dulu ya. Nomor satu, kami itu percaya bahwa orang itu mungkin tidak akan selamanya stay di sini. Kenapa? Karena mereka juga ingin tumbuh, mereka juga ingin berkembang. Journey di sini, kalau menurut mereka itu sudah cukup, mereka akan pindah ke tempat lain. Apalagi buat yang masih muda, masih membutuhkan banyak ini ya, banyak pengalaman berbagai macam organisasi di tempat-tempat yang berbeda. So, buat kami itu yang penting, selama mereka ada di organisasi ini, they get one hell of an experience gitu. Capability-nya tumbuh, belajar banyak seksi projects dengan the most modern technology, bisa mengeluarkan hal-hal yang berimpact kepada para nasabah gitu ya. Nah, itu prinsipnya dulu ya. Tapi secara program people and culture-nya, kita siapkan yang non financial dan financial. Jadi secara financial pasti ada retention buat talent-talent tertentu. Secara non financial kita fokus ke yang tadi, capability journey. Dan kita identifikasi gitu ya talent-talent tertentu yang memang sangat berbakat gitu ya. Itu kita bisa berikan mereka berbagai macam hal non financial yang lebih mengembangkan capability-nya mereka atau mengerjakan proyek-proyek tertentu yang apa istilahnya sangat inovatif, eksperimentatif, non organik, misalnya inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Karena buat mereka berdasarkan survei yang kami lakukan gitu ya, buat mereka itu sangat berarti gitu ya. Opportunity to be involved in seksi project, seksi initiatives itu
sangat meaningful gitu, karena impact-nya itu mereka bisa rasakan dan mereka lihat langsung. Ya, jadi ada dua itu ya, non financial dikasih apa aja, financial ada juga. Oke, kalau misalnya terjadi kekurangan resources gitu Pak, gimana strateginya untuk mengatasi kekurangan resources tersebut gitu Pak? Apakah bagaimana caranya memastikan dengan pihak ketiga yang menyediakan resources sesuai dengan harapan gitu? Oke, nomor satu pasti prioritisasi ya. Yang namanya resources itu tak terbatas gitu, sehingga kita harus selalu lakukan prioritisasi. Di organisasi ini kita secara reguler ada priority review. Resources itu kan waktu, money ya, time, money, orang. Kita bisa menyelesaikan 10 hal, tapi 1 tahun, kalau dijadiin 5, mungkin 6 bulan, tapi impact-nya yang mana gitu. Jadi satu, prioritisasi. Kedua, selalu ada opsi untuk buy, borrow, build gitu ya. Makanya salah satu yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan strategic partner untuk engineering. Yang kedua, berikutnya adalah kami juga membangun talentnya. Jago Digital Academy itu adalah satu inisiatif di mana kita ingin punya steady supply of talent, of resources gitu yang bisa dideploy gitu. Semoga ini bisa cukup membantu ya. Ya, semoga menjawab Pak Heri. Nah, ini sejalan juga dengan pertanyaan Pak Iwan Kafi nih Pak. Ini Pak Iwan adalah salah satu faculty member kita di Prasmul. Ini di digital bank sendiri, mungkin di Bank Jago sendiri bisa dilihat apakah Gen Z tertarik Pak bekerja di bank gitu, dan apakah terjadi talent shortage nih di digital bank? Gimana Pak? Yang pertama, apakah apa yang tertarik? Gen Z nih. Gen Z. Ya betul, Gen Z. Oh, oke. Tertarik. Tapi sebetulnya mungkin bukan dari secara Gen Z gitu ya. Kalau saya boleh kembali ke tadi yang sempat saya sebutkan di jawaban sebelumnya, orang itu tertariknya karena sesuai dengan aspirasi yang dia cari gitu. Not necessarily Gen Z, karena ya memang secara populasi Gen Z lebih banyak gitu ya. Gen Z, Gen Y di sini lebih banyak. Tapi yang Gen X juga ada kok yang tertarik gitu ya. Karena apa yang dicari itu klop gitu ya. Aspirasinya, nilai-nilainya, cara bekerjanya, culture-nya itu kalau klop ya sudah gitu ya. Dan memang banyak juga yang ingin belajar mengenai seperti apa sih bisnis bank digital gitu ya. Pengen grow di situ gitu. Itu Mbak Dilan. Oke. Berikutnya nih Pak, masih dari Pak Iwan Kafi. Bagaimana digital bank menghadapi persaingan dengan neobank atau perusahaan tech based non-bank? Dengan perusahaan tech based non-bank, kita ajak bekerja sama, Mbak Dilan. Kita ajak berkolaborasi. Apa nih yang bisa kita kolaborasi, kita bangun bersama gitu. Makanya kita pilih untuk berada di dalam ekosistem atau berpartner. Kalau boleh sharing, tadi kan ada apa namanya di salah satu slide saya gitu ya. Selain kita direct ya ke nasabah, kita juga indirect, jadi melalui partner. Jadi kita bekerja sama dengan partner juga. Contohnya di slide mengenai ekosistem partner kami itu ada berbagai macam other company, baik digital ataupun non-digital, non-bank yang kita ajak berkolaborasi. Ya. Jadi bukan disaingi ya Pak, tapi dijadikan mitra ya Pak, jadi partner ya Pak. Supaya kita cari untung bersama gitu Mbak Dilan. Betul, win-win solution. Oke, ini tadi Pak Tommy juga sempat mention nih, kalau boleh Prasmul bisa kolaborasi. Ini info dari Pak Iwan. Kita kan di Prasmul ada program S1 Finance and Banking Pak, ada juga S1 Finance Technology, Financial Technology, sama MM Applied Business Analytics gitu. Mungkin bisa nextnya bisa kolaborasi dengan Bank Jago juga ya Pak.
Oke, boleh. Ini ada tim People Solutions di sini yang juga ikut monitor sesi ini. Jadi boleh nanti kita kalau bisa dilanjutkan bicara mengenai kolaborasi, kita lanjut obrolannya. Ya, siap Pak Iwan, siap lanjut di follow up Pak. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Pak Edwin Irawan. Bagaimana strategi Bank Jago dalam memberdayakan kapabilitas generatif AI yang sedang banyak dieksplor oleh bank digital? Oke, AI ini memang kalau salah satu pembedanya banking 4.0, 5.0 dan lain memang ada di adoption of technology, artificial intelligence dan machine learning. Jadi kita itu juga karena jiwanya jiwa berkolaborasi gitu ya, kita berkolaborasi dengan AI. Secara internal AI itu membantu juga dalam ini real case gitu ya. Saat coding itu AI itu sangat membantu loh. Freelance jadi lebih cepat, engineer bekerja lebih cepat, lebih efisien gitu. AI juga sangat membantu kita untuk misalnya peraturan itu kan banyak sekali ya. Peraturan yang mengatur perbankan itu banyak sekali. Kalau kita berkolaborasi dengan AI untuk tahu apakah kira-kira ini aturannya ada di mana, bagaimana aturan itu juga bisa membantu. Jadi dalam bekerja sehari-hari kita berkolaborasi dengan AI. Inisiatif yang dilakukan oleh kami, Jago Digital Academy itu yang membuat modul-modulnya itu AI. Nah, jadi bukan ya manusia pasti ya ada manusianya, tapi dibantu oleh AI. Dalam pembelajarannya kita juga ingin para pembelajar itu berkolaborasi dengan AI sehingga kita ajarkan juga bagaimana sih caranya ngobrol dengan AI yang lebih baik gitu ya. Karena AI itu perlu skill baru tuh, skill of asking the right question gitu. Kalau kamu ask the right question, kamu akan dapat the right answer. Kalau asking the wrong question, jawabannya juga ya kemana-mana gitu ya. Jadi itu kita pakai. Ya. Yang ingin kami lakukan selanjutnya adalah mengintegrate itu ke dalam produk buat nasabah pastinya gitu ya. Tunggu tanggal mainnya itu, Mbak Dilan. Oke. Tapi kalau untuk rekrutmen sendiri atau evaluasi performance karyawan sudah digunakan AI juga atau belum, Pak? Belum. Oh, belum. Ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bapak Edwin Irawan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Karyana. Nih, ini lebih ke pertanyaan dan pernyataan nih. Untuk financial literacy dan entrepreneurship sudah sejauh mana edukasinya dan seperti apa? Dan seperti apa Pak edukasinya Pak? Iya. Tahun lalu itu kita banyak sekali berkunjung ke berbagai macam komunitas dan wilayah-wilayah di baik Jakarta maupun sekitarnya atau Jawa Barat dan sekitarnya untuk memberikan edukasi mengenai financial literacy. Kita juga pergi ke kampus-kampus untuk memberikan literasi financial planning kepada para mahasiswa gitu ya, biar nggak kejebak pinjol gitu kan. Kami juga sejauh kami sampai bikin game RPG, berkolaborasi dengan salah satu game developer yang cukup ternama gitu ya, namanya Agate, untuk bikin game ini. Namanya Jago Money Quest. Nanti kalau sudah launch mungkin bisa dilihat gitu. Game RPG ini kami desain sesuai dengan pilar-pilar financial freedom atau financial security gitu. Jadi ada berbagai macam level di situ dari basic gitu ya sampai mereka bisa mengerti ternyata that's how you manage you plan your money, savings and expenses sehingga kamu bisa dapat financial freedom gitu. Jadi itu yang sudah dilakukan Pak Karyana. Pak Karyana ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, halo, salam kenal. Halo Pak. Pak Tommy, kita pernah ketemu di waktu Pak Tommy sharing di mana di Senayan. Di Plaza Senayan kemarin ya. Iya. Ya ini konteksnya dengan entrepreneurship dan financial literacy. Kebetulan saya di perusahaan sendiri, kami di perusahaan edukasi
klien kita juga banking, memberikan program edukasi untuk financial literacy dan entrepreneurship. Oke. Gitu Pak. Jadi kalau dari pengalaman kita sih kita melihat kalau banking kan ya memang dalam mencari nasabah kan mau mencari nasabah yang mau menabung di bank kan begitu ya. Nah, problemnya anak-anak sekarang kan untuk salesmanship itu problem, ya kan. Nah setelah karena kita melihat kita pun jadi nasabah bank, katakanlah jadi nasabah prioritas, itu pelayanannya juga tidak berjalan. Kita ngomong dengan bank lain ya, bukan bank digital aja gitu ya. Dan padahal datanya ada di platform gitu loh. Kok tidak di-utilize? Itu yang apa? Dari sana kita juga mengevaluasi gitu ya. Ini karyawan bank ini bagaimana mereka? Apakah mereka melek finansial atau tidak ya? Kan gitu ya. Kalau tidak melek finansial kan artinya dia tidak bisa jualan produk-produk di bank itu sendiri kan gitu. Itu sih Pak Tommy ya. Nah, mungkin nanti ke depan bisa kolaborasi dan kita bisa ngobrol lebih jauh Pak. Ya. Thank you. Terima kasih Pak. Jadi kalau tadi program House of Jagoan itu semua karyawan atau talent para jagoan itu mereka turun ke lapangan, mereka memberikan edukasi. Ada teman-teman saya juga yang hadir di sesi ini yang sebagai salah satu speaker handal di sesi-sesi tersebut gitu ya. Dan alumni Prastia Mulia juga saya lihat tadi hadir gitu namanya ada. Tapi di luar yang individu itu ya, yang nasabah individu yang Pak Karyana sebut, kita itu juga lakukan itu untuk MSME, merchant gitu ya, terutama merchant. Jadi kalau tadi itu di slide di mana ada kita lakukan ini offline gitu, kita ketemu dengan mereka juga. Tapi tadi ada di slide itu jadi jago itu ada yang namanya jadi jago bisnis. Jadi jago bisnis itu kita suka berikan edukasi itu di situ gitu mengenai financial planning atau bagaimana entrepreneurship secara bisa lebih baik dalam mengelola keuangan gitu. Karena mereka salah satu segmen yang kita layani dan kita bekerja sama dengan ekosistem partner untuk masuk ke segmen itu, memberikan solusi buat mereka gitu. Oke, Thank you Pak. Ya, ntar kita ngobrol lagi ya Pak. Boleh. Terima kasih Pak Karyana. Ini berikutnya ada dari Tamara nih Pak. Bagaimana posisi dan implementasi risk management di Bank Jago? Apakah hanya khusus untuk kredit atau financial risk management, atau sudah ada tim bagian enterprise risk management dan corporate planning, Pak? Ini sangat spesifik sekali pertanyaannya. Ya, sama seperti halnya layaknya perbankan gitu ya. Risk management itu adalah sebuah keharusan. Jadi di sini ada tim yang khusus pegang integrated risk management secara second line of defense. Secara first line of defense di masing-masing bisnis atau di masing-masing bagian itu ada first line of defense risk management risk yang pegang gitu ya. First line pasti lewat audit gitu. Tapi secara integrated risk itu ada tidak cuma kredit atau operational, tapi yang lain juga teknologi risk. Bahkan kita punya tim khusus untuk teknologi risk, ada people risk, reputational risk, semua kita kelola gitu. Baru aja saya sebelum acara ini saya ada diskusi dengan tim risk gitu ya untuk risk culture campaign gitu. Jadi kita sangat serius dalam bagaimana risk management ini implementasinya, eksekusinya di lapangan ini bisa cocok dengan values-values kita gitu ya. Jadi kita bisa inovatif buat nasabah, tapi resikonya termitigasi gitu. Dan itu adalah salah satu campaign yang kita lakukan sejak tahun 2000, sejak awal gitu, sejak tahun 2021 kita sudah mulai lakukan. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Tamara. Ini karena sudah
jam 4:30 ini saya mau kasih pertanyaan terakhir aja nih Pak. Ini dari salah satu peserta yang mencantumkan pertanyaan di form registrasi. Ini dari Pak Gusti Ngorah Putu Sugiarta. Bagaimana kondisi supply and demand dari SDM di perbankan digital saat ini Pak? Apakah SDM-nya oversupply sehingga kita akan bersaing ketat atau demand-nya masih tinggi sehingga masih besar peluang pekerjaannya di bank digital? Nah, ini yang tadi saya cerita di salah satu slide atau di salah dua slide. Jadi tantangannya itu kalau secara digital, jadi kita ingin banker yang udah melek digital juga kan, dan kita butuh digital talent, engineer, data scientist dan product owner yang level capability-nya tertentu. Ini sulit carinya, ya. Sejak 2020 sampai sekarang saya punya pengalaman dari berbagai macam yang kita proses dan kita tes itu success rate-nya itu kecil, sehingga sebetulnya masih banyak peluang untuk para talent di industri, di market untuk keep up ke sini, belajar ke arah sini, dan di masa depan mungkin bisa membantu memenuhi kebutuhan dunia perbankan digital dan mungkin dunia digital lainnya, karena nggak cuma perbankan ya, digital ya. Ini salah satu latar belakang kenapa Jago Digital Academy kami bangun. Karena kami temukan kesulitan itu, maka kami sharing kapabilitas internal yang kami punya di sini untuk ikut serta memberikan quality education buat talent-talent muda di luar, terutama mahasiswa-mahasiswa dan pihak lain yang berminat gitu, Mbak Dilan. Oke, sip. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Semoga menjawab juga. Tadi juga ada pertanyaan, apa yang perlu disiapkan karyawan bank konvensional nih yang pengalamannya udah lebih dari 5 tahun agar direkrut oleh Bank Jago nih, oleh bank digital. Mungkin sudah terjawab juga ya Pak dengan karyawan bank konvensional yang pengalamannya 20 tahun juga ada yang saya rekrut, Mbak Dilan. Serius Pak? Wah ini Bapak Bayu Wicaksono bisa langsung lapor CV nih kayaknya nih. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, karena waktu kita yang terbatas juga, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita sampaikan gitu ya, karena mungkin sudah ada yang similar juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, jadi tidak satu persatu kami bacakan. Ini untuk memberi semangat pada peserta nih Pak, sebelum pulang kantor, kita akan bagi-bagi door prize untuk para peserta, yaitu voucher MAP senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Tapi mungkin karena tadi udah kebanyakan pertanyaan, mungkin Pak Tommy bisa langsung pick aja kali Pak, dua penanya terbaik gitu yang bisa menerima voucher MAP dari kita. Prize-nya. Cara pilihnya bagaimana ya? Mungkin tadi dari pertanyaannya Bapak ada yang ingat? Oh, oke. Satu pertanyaan mengenai AI. Yang satu lagi pertanyaan mengenai sustainability. Ya. Oke, yang AI itu tadi adalah pertanyaan dari Bapak Muhammad Edwin Irawan. Nanti akan saya kontak ya Pak untuk distribusi hadiah door prize-nya. Satu lagi mengenai sustainability ya Pak. Iya. Financial literacy. Oh oke, dari Pak Karyana ya. Oke, selamat Pak Karyana dan Bapak Edwin Irawan. Nanti akan kami hubungi untuk distribusi hadiah voucher MAP senilai Rp150.000. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tommy. Bapak dan Ibu, sebelum meninggalkan room Zoom, mohon untuk dapat mengisi survei juga yang telah kami kirimkan di kolom chat. Karena masukan dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan juga untuk perbaikan kami di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy atas waktunya, atas ilmu dan pengalamannya yang sudah dibagikan di sore hari ini. Ini para peserta pulang kerja bisa bawa ilmu juga, bisa bawa insight yang baru juga terkait digital banking gitu ya. Terima kasih banyak kepada Pak Tommy. Semoga Bapak lancar selalu di dunia karirnya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu para peserta yang telah bergabung di webinar hari ini. Semoga bermanfaat.
Salam sejahtera dan sampai jumpa di kegiatan kami di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semua, selamat sore, sampai ketemu Terima lagi. kasih. Terima kasih Pak Tommy dan tim, Pak Gilang. Terima kasih Mbak Dilen. Recordingnya Rashid.